Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita perjalanan antar galaksi part 7. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya, silakan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Di part sebelumnya, Luka mulai mempelajari sebuah teknik berbahaya dari mentornya Kinuan yang disebut sebagai metode bertarung arkis. 1 bulan telah berlalu semenjak pelatihan Luka dimulai, di mana terlihat lingkaran hitam di mata Luka terlihat jelas akibat terlalu sering begadang dan berlatih setiap malam. Ilai yang melihatnya merasa sedikit khawatir dan menanyakan apakah Luka baik-baik saja, namun Luka hanya menjawabnya bahwa beberapa hari ini ia hanya sedikit sibuk. Luka kemudian menanyakan bagaimana misi Ilai belakangan ini. Ilai menjawabnya kalau ini sungguh sangat membosankan karena misinya hanya menyingkirkan robot yang malfungsi. Ilai mengungkapkan bahwa semua misi yang ia terima baru-baru ini hanya seperti sebuah permainan anak-anak yang sangat membosankan. Raut wajah Ilai seketika menjadi cemas. Ia memberitahu Luka bahwa ada sesuatu yang ia dengar dari keluarganya. Ia tak mengetahui detailnya secara jelas, tapi ada kelompok orang yang merencanakan pemberontakan di misi pertama mereka, sehingga mereka berakhir bertemu dengan pengguna Force Korite. Luka yang mendengarnya merasa kesal mengumpat mengatakan ini sungguh sialan, padahal mereka sedang berperang dengan aliansi Korite, dan sekarang ada beberapa idiot yang mau memulai perang saudara. Namun seketika raut wajah Luka berubah ketika Ilai mengatakan jika Luka menganggap masalah ini sebagai kebodohan, maka Luka akan membusuk dari dalam. Di saat itu juga Luka langsung mendorong Ilai ke dinding dengan keras dan rasa kekesalan. Luka meninggikan suaranya dan memperingati Ilai bahwa ia bisa saja mengabaikan keinginan Ilai untuk meninggalkan kekaisaran, tapi jika Ilai ingin menjadi musuh, maka ia tidak bisa membiarkannya. Ilai yang kesulitan untuk bernafas meminta Luka untuk tenang terlebih dahulu. Ilai mengatakan bahwa ia juga lolos ujian bakat menjadi Imperial Guard. Ia tadi hanya mengira gagasan seperti itu akan menjadi penting bagi kekaisaran. Luka kemudian melepaskan Ilai dengan perasaan kesal. Ia memperingati Ilai agar jangan sampai Ilai mengeluarkan lagi pernyataan yang bisa memicu kecurigaan. Luka menegaskan bahwa ia tak ingin melihat nama Ilai nantinya berada di daftar pemberontak. Ilai mengatakan bahwa ia tahu dan ia hanya mengatakan ini di hadapan Luka saja. Ilai kemudian mencoba menenangkan Luka dengan mengatakan kalau ia akan mentraktirnya akhir pekan ini, namun Luka menolaknya karena ia sudah punya rencana minggu ini. Seolah tak peduli, Luka meminta Ilai agar berhenti berbicara kepadanya karena Ilai semakin menyebalkan. Luka lalu berjalan pergi di mana ini membuat Ilai penasaran tentang rencana Luka. Ia mengikuti Luka dan menanyakan apakah Luka ingin berkencan dengan seorang wanita akhir pekan ini, namun Luka sama sekali tak menanggapinya dan terus berjalan pergi. Saat ini, Luka dan Kinuan berada di sektor kalangan bawah Akretian. Ini adalah urusan yang ingin dilakukan Luka minggu ini yang entah apa yang mereka berdua akan lakukan di tempat ini. Sambil tersenyum Kinuan mengatakan bahwa bukankah ini sudah lama, ini adalah tempat yang tidak asing bagi mereka berdua yang berasal dari daerah kumuh. Mendengarnya membuat Luka sedikit bernostalgia. Ia mengungkapkan kepada Kinuan bahwa hari di mana ia menjadi seorang peserta pelatihan Imperial Guard, ia mengira kalau ia tidak akan perlu lagi datang ke tempat ini karena ia tidak mau menghirup udara yang sama seperti para idiot yang ada di sini, tapi ternyata sekarang ia malah berada di sini. Sambil melihat orang yang sedang bertengkar di sepanjang jalan, Luka bergumam mengatakan kalau ia tak menyangka Kinuan akan membawanya ke tempat ini saat dia bilang ingin membuat rencana dengannya di akhir pekan. Luka mengungkapkan bahwa udara di sektor bawah itu kotor. Kota ini ditenagai oleh energi panas yang berasal dari magma di bawah kota. Semua kotoran dan panas yang tak disaring itu dilepaskan ke sektor bawah. Luka mengatakan saat di masa mudanya, saat ia masih menghirup udara di tempat ini setiap saat, ia merasa seperti ia harus segera keluar dengan cepat, atau ia akan tetap menjadi seorang pengecut seumur hidupnya. Kinuan kemudian membawa Luka masuk ke pasar gelap yang membuat Luka sedikit terkejut. Luka mengungkapkan bahwa di tempat ini ada beberapa anak yang tiba-tiba hilang dan tidak pernah kembali setelah mengunjungi tempat ini. Sambil memandangi punggung Kinuan, Luka bergumam mengatakan bahwa sepertinya pengetahuan instruktur Kinuan sangat luas kalau menyangkut soal susunan sektor bawah. Luka bertanya-tanya bagaimana cara Kinuan yang telah menjadi Imperial Guard selama bertahun-tahun di atas sana bisa lebih mengetahui tempat ini dibanding dirinya. Sambil memandangi tangan robotnya, Luka bertanya-tanya apa yang sebenarnya direncanakan oleh Kinuan sampai menyuruhnya untuk menggunakan lengan dan kaki palsu ini dengan output energi yang rendah dalam perjalanan ini.
Tak lama mereka akhirnya sampai di suatu tempat, di mana Qinhuan meminta Luka untuk bersiap karena keseruan mereka akan segera dimulai. Namun saat ingin masuk mereka dihadang oleh dua petugas yang sedang berjaga karena ini bukanlah pintu untuk pengunjung. Dengan bersikap sopan Qinhuan mengatakan kalau ia harus berbicara dengan supervisor tempat ini. Penjaga tersebut kemudian menanyakan apakah mereka mengenal bos mereka. Qinhuan menjawabnya sambil tersenyum bahwa ia tak mengenalnya begitu dekat tapi ia hanya ingin bertemu dengannya. Sontak salah satu penjaga langsung menodongkan senjatanya sambil menyebut Qinhuan dasar bajingan gila yang tak tahu diri. Di waktu yang bersamaan juga Luka langsung melesat dan mengunci penjaga tersebut dengan gerakan anehnya. Ia merebut senjata penjaga tersebut dan langsung mengarahkannya kepada penjaga lainnya dan mengancamnya agar tidak bergerak karena bisa saja tangannya tak sengaja menarik pelatuk. Penjaga tersebut akhirnya pasrah dan tak bisa berbuat apa-apa, di mana Qinhuan tertawa menanyakan apakah sekarang mereka bisa bertemu dengan bos Alep sekarang juga. Di dalam, Luka yang penasaran menanyakan kepada Qinhuan tempat apakah ini. Qinhuan menjawabnya kalau ini adalah tempat paling seru di sepenjuru kekaisaran yang disebut sebagai Kolosem. Di sana mereka kemudian dibawa bertemu dengan bos Alep, di mana dua pengawal pribadinya sudah bersiap di sampingnya menatap dengan tatapan tajam. Sambil menunjuk Luka, Qinhuan meminta Alep untuk memasukkan bocah yang dibawanya ini ke dalam pertarungan. Dengan santainya Qinhuan sedikit meninggikan suaranya dan mengatakan bahwa ia tidak butuh sebuah imbalan, dan ia juga tak peduli jika bocah ini mati. Luka yang mendengarnya tak merasa cemas sama sekali, ia hanya menatap Qinhuan dan bergumam mengatakan bahwa sepertinya ini adalah alasan Qinhuan menyuruhnya untuk datang dengan menggunakan peralatan robot seadanya. Mendengar ocehan Qinhuan, sontak Alep langsung melemparkan puntung rokoknya ke arah Qinhuan. Dengan sigap Luka langsung menangkapnya dan menghancurkannya menjadi debu sebelum mengotori baju Qinhuan. Dua pengawal Alep langsung menodongkan senjata mereka bersiap menembak. Alep menegaskan bahwa sepertinya mereka telah salah paham. Alep menegaskan kalau ia tak menerima mereka karena ingin mengabulkan permintaan mereka, tapi karena membawa mereka ke tempat ini adalah cara termudah untuk menyingkirkan mayat. Luka yang mendengarnya bergumam menyebut ini semua adalah omong kosong, karena menurutnya jika Alep tidak ingin mendengarkan tawaran mereka, maka dia pasti sudah membunuh mereka di saat ini juga. Luka dengan cepat langsung mengamati situasi di tempat ini, di mana saat ini ada 3 pistol yang ditodongkan kepada mereka, dan ada 2 anggota bersenjata yang berjaga di luar ruangan ini. Hal pertama yang akan ia lakukan adalah mengangkat meja ini untuk mengalihkan pandangan musuh, dan langsung menerobos mengincar bos mereka. Setelah itu ia akan merebut senjatanya dan langsung menyingkirkan kedua pengawalnya dengan tembakan cepat, dan di saat 2 penjaga di luar mendengar keributan dan masuk untuk memeriksa apa yang terjadi, ia akan langsung muncul di atas mereka dan melepaskan tembakan beruntun menyingkirkan mereka berdua, dan ini hanya akan berlangsung selama 5 detik dan simulasi pun berakhir jika benar-benar mereka tak punya pilihan lain. Qinhuan kemudian menanyakan apa yang terjadi kepada Tora pemilik Kolosem ini sebelumnya. Qinhuan mengungkapkan bahwa mereka dulunya cukup akrab. Alep menjawabnya kalau orang itu telah mati karena dia ketahuan mencurangi pertandingan. Qinhuan menyangkal jawaban Alep dan mengatakan bahwa sepertinya Alep telah menyingkirkan Torah dan mengambil alih tempat ini yang merupakan sebuah bisnis yang sangat menguntungkan. Qinhuan sedikit meninggikan suaranya dan mengatakan kalau ia tak menyalahkan Alep atas hal ini karena Torah juga melakukan hal yang sama untuk mendapatkan posisinya, dan hal-hal seperti ini sudah lumrah di tempat seperti ini. Mendengar ocehan Qinhuan, Alep langsung bangkit dari tempat duduknya dan menodongkan senjatanya tepat di hadapan Qinhuan. Ia meninggikan suaranya dan menanyakan dari mana Qinhuan mendapatkan semua informasi di tempat ini. Qinhuan tak menjawab pertanyaan Alep dan malah balik mengancam Alep untuk segera menurunkan senjatanya jika Alep tak ingin berakhir seperti Torah. Hanya dengan mendengar perkataan Qinhuan membuat Alep merasa cemas dan hanya bisa menggerutu. Ia kembali duduk dan mengumpat mengatakan bahwa ini sungguh sialan. Ia lalu mulai memeriksa tubuh Luka sambil memperjelasnya bahwa ia hanya akan membawa bocah ini masuk ke dalam pertandingan sesuai yang dikatakan Qinhuan, dan selebihnya ia tak akan peduli lagi. Dengan memeriksa perlengkapan tempur Luka, Alep mendapati kalau model lengan dan kaki Luka bukan dibuat untuk bertarung dan tubuhnya juga masih organik. Dengan pengamatan ini Alep menyimpulkan bahwa bocah ini tidak akan bertahan lama. Dengan ini, Alep tak perlu ragu memasukkannya dan memberitahu Qinhuan bahwa ia setuju memasukkannya, tapi sebelum itu Alep meminta Qinhuan untuk memberikannya sebuah sesuatu yang adil sebagai ganti ia melakukannya. Qinhuan mengatakan kalau ia tahu di mana Torah menyimpan berangkasnya yang selama ini Alep pasti cari.
Mendengarnya membuat Alep semakin penasaran dengan Kinuan dan menanyakan identitasnya yang sebenarnya, mengapa Kinuan mengetahui banyak informasi tentang tempat ini daripada dirinya. Sambil tertawa tipis Kinuan mengatakan bahwa ia hanyalah roh masa lalu yang tak perlu Alep khawatirkan. Kinuan seketika menjadi serius meminta Alep agar tak perlu memberikan perlakuan khusus apapun kepada Luka. Kinuan meninggikan suaranya meminta Alep untuk mengeluarkan jagoan terbaiknya untuk menghadapi Luka. Dari belakang Luka memandangi Kinuan dengan rasa kagum, ia bergumam mengatakan bahwa ia harus banyak belajar dari Kinuan, dia sangat baik mengendalikan situasi ini dengan tenang tanpa menggerakkan satupun ototnya. Kinuan punya semua apa yang tidak ia miliki. Di ruang tunggu Kolosem, saat ini mereka berdua sedang bersiap mengikuti pertandingan yang sebentar lagi akan berlangsung. Luka yang penasaran dengan pembicaraan tadi lantas menanyakan apa sebenarnya isi brankas milik Tora sampai-sampai sikap Alep langsung berubah kepada mereka. Kinuan menjawabnya kalau itu hanyalah sebuah harta karun tersembunyi yang dapat merubah hidup Alep sendiri. Luka kemudian kembali menanyakan apa yang akan dilakukan Kinuan jika terjadi kegaduhan di tempat ini. Kinuan hanya tertawa tipis meminta Luka agar tak perlu mengkhawatirkan hal itu karena ia akan menjelaskannya setelah Luka menang. Kinuan kemudian menunjukkan lawan Luka yang bernama Gabriel yang dijuluki sebagai si tinju baja. Luka yang melihatnya sedikit tertegun melihat perlengkapan tempur yang digunakan oleh Gabriel. Kinuan mengungkapkan bahwa Kolosem ini memang dipenuhi oleh orang-orang idiot yang menggunakan modifikasi ilegal dengan mempertaruhkan nyawa mereka sendiri, dan sudah dipastikan hanya dengan satu pukulan Luka pasti akan langsung mati dengan perlengkapannya saat ini. Sambil tersenyum Kinuan meminta Luka agar tak perlu merasa khawatir, karena asalkan Luka mengingat tentang dasar fundamental dari cara bertarung Arkis maka seharusnya Luka akan baik-baik saja. Kinuan meminta Luka agar memaksimalkan apa yang dia miliki saat ini dan berpuaslah akan hal itu. Kinuan juga mengungkapkan bahwa ia tahu kalau sebenarnya Luka memiliki potensi luar biasa. Ia sebenarnya sudah mengamati Luka semenjak Luka berhasil memantulkan peluru tanpa mata balistik prediksi, dan ia merasa lumayan kaget ketika Luka memintanya untuk mengajarinya. Kinuan mengatakan sebagai orang yang bertalenta Luka sudah datang ke orang yang tepat. Mendengar pujian itu Luka sama sekali tak merasa senang, ia mengatakan kalau Kinuan hanya memberinya pujian yang tak mendasar agar ia merasa bersemangat. Kinuan hanya tertawa dan tak menyangkalnya ia mengatakan lagi pula ini bisa saja menjadi kali terakhir mereka bertemu jika Luka tewas di sini. Luka yang mendengarnya merasa sedikit gugup dan mengumpat menyebut Kinuan dasar sialan. Tak lama, waktu pertandingan Luka akhirnya dimulai, di mana terlihat Luka memasuki arena dengan sangat misterius. Suara penonton menggema di seluruh arena mencemooh dan menghinanya menyebutnya dasar bocah idiot yang beraninya menantang Gabriel sang tinju baja di pertarungan pertamanya. Nama panggung Luka saat ini adalah Good Boy, di mana ini membuatnya merasa risih, bukan karena hinaan penonton yang terus dilontarkan kepadanya melainkan nama panggungnya yang menurutnya terlalu jelek yang diberikan Kinuan padanya. Para penonton terus berteriak mengatakan siapa yang telah membiarkan bocah idiot ini masuk ke tempat ini. Luka yang melihat tingkah mereka bergumam balik mengatakan apa yang sedang para idiot ini katakan. Para penonton semakin menggila, sorakan mereka terdengar di seluruh arena sangat tak sabar ingin segera melihat pertunjukan pembantaian ini. Luka berdiri di tengah arena dan mengungkapkan bahwa suasana seperti inilah yang mendorongnya sangat ingin masuk ke dalam ring. Nafsu gelap manusia yang ingin melihat darah dari pertarungan makhluk lainnya membuat mereka sangat antusias. Luka lalu melepas tudungnya sambil tersenyum kegirangan mengatakan bahwa ia bisa merasakannya kembali, bahwa ia akhirnya kembali pulang ke rumah. Nah mungkin sekian dulu pembahasan cerita kali ini. Perjalanan Luka baru saja dimulai, dan dunia yang penuh bahaya serta pilihan sulit menanti di depan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah ia akan bertahan? Ataukah jalan yang dipilihnya justru menghancurkannya? Semua jawaban itu akan terungkap di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan kelanjutan kisah seru ini. Karena petualangan Luka dan misteri yang ada di dunia ini baru saja dimulai. Sampai jumpa di video berikutnya.